Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Shoge. Pada hari ini kumpulan kami yaitu kumpulan 6 akan membentangkan tajuk esai kami yang bertajuk Kesan Kedatangan Islam di Indonesia dan faktor-faktor kebangkitan masyarakat Islam di Indonesia. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 6 orang yaitu saya sendiri Egensia Gibin, Mariana binti Abon, Muhammad Samri bin Lim, Monica Dion Lim, Nelzianda binti Nelson, dan Nurhida binti Zulkarnain. Isi kandungan yang dibincangkan terbahagi kepada 4 bahagian yaitu pengenalan, kesan kedatangan Islam di Indonesia, faktor-faktor kebangkitan Islam di Indonesia, dan penutup. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Samri, nama metrik BS 19110322. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengenalan bagi tajuk kami. Islam ini merupakan salah satu agama yang terbesar dan berkembang bermula dari Timur Tengah selepas Yahudi dan Kristian. Perkembangan agama Islam ini berlaku lagi semasa zaman dahulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan mengenai agama. Islam juga merupakan agama kedua yang banyak diamalkan di dunia selepas agama Kristen, dan dianggarkan jumlah penganut agama Islam di dunia yaitu sebanyak 1.7 bilion. Agama ini didasarkan melalui Al-Quran dan hadis. Penyebaran agama Islam di Indonesia berkembang semasa adanya kegiatan ekonomi perdagangan yang amat pesat, yaitu dari yang pertama menurut Sendokorjo, orang India lah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia, dan ada juga mengatakan bahwa orang pedagang Arab juga yang aktif dalam menyebarkan Islam sehingga akan berkawin dengan orang Indonesia. Jadi di sini menunjukkan ada 2 jenis penyebaran yang berlaku di Indonesia, itu yang pertama melalui orang Arab dan juga orang India. Oke, yang seterusnya ialah kesan kedatangan Islam ke Indonesia. Di mana kesan yang pertama ialah menjadi pusat penyebaran ilmu, di mana kedatangan serta perkembangan Islam ke Indonesia jika dilihat merupakan sebagai penggerak kepada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, malahan bukan saja dari segi ilmu agama, tetapi juga dari segala aspek seperti falsafah, mistik, perundangan, logik, dan sebagainya. Dapat dilihat juga bahwa kedatangan Islam ke Indonesia yang telah mencetuskan tradisi tulisan dalam bidang agama. Hal ini kerana sekalipun telah wujud tradisi tulisan sebelum kedatangan Islam ke Indonesia secara khususnya, namun ia masih lagi banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu. Ini kerana dikatakan telah wujud sejak dari tahun Masih yang pertama lagi. Oleh itu dapat dilihat bahwa kedudukan penulisan atau sastra Melayu di Indonesia sebelum kedatangan Islam tidak menempuh sejarah yang menarik jika dibandingkan dengan sastra Melayu pada zaman selepas kedatangan Islam. Oke, yang seterusnya ialah mempengaruhi kebudayaan Indonesia, di mana kedatangan Islam ke Indonesia sebagai satu agama baru telah berjaya mempengaruhi kebudayaan Indonesia sendiri. Ini dapat dilihat apabila terdapat unsur Islam yang masuk ke dalam kebudayaan negara itu dari segi bahasa dan tulisannya. Buktinya, banyak perkataan Arab yang dimasukkan dan digunakan dalam bahasa Indonesia itu sendiri seperti kitab, kalam, nabi, sejadah, salam, rasuah, kertas, kalam, dan banyak lagi. Bahkan dapat dilihat juga bahwa dengan kedatangan Islam, bahasa Melayu Indonesia telah mengalami perubahan yang radikal dan ia menjadi satu bahasa yang kaya dengan istilah-istilah baru. Pengaruh Islam juga berpengaruh dalam tulisan apabila penggunaan tulisan pengaruh India atau Rencong sudah tidak dipraktik untuk digunakan dalam era selepas kedatangan Islam. Saya akan meneruskan pembentangan tentang kesan kedatangan Islam di Indonesia, yaitu dapat mewujudkan peraturan dalam bidang ekonomi Islam. Nusantara telah diduduki oleh manusia sejak 5.000 tahun yang lampau. Jumpaan arkeologi di Perak, Malaysia, Guania di Sarawak.
Dalam ekonomi Islam, menggunakan konsep wasatiyah yang membawa beberapa maksud, yaitu melaksanakan ekonomi mengikut syariah Islam sebagaimana yang telah dikehendaki untuk mencapai maqasid syariah tanpa menolak kewujudan dan bukan Islam. Pelaksanaan ekonomi Islam di Nusantara ini secara wasatiyah dapat dilihat dengan ketara, yaitu memastikan semua asasi dalam ekonomi Islam dilaksanakan. Contohnya, pelaksanaan zakat, pengharaman riba, usaha penghapusan kemiskinan. Oleh itu, penyebaran Islam ini memberi kesan kepada amalan pelaksanaan ekonomi di kalangan penguasa Islam di Nusantara. Sekian, terima kasih. Kesan kedatangan Islam di Indonesia yang seterusnya adalah berlaku perubahan sosial dalam kalangan masyarakat, di mana sebelum ini di Indonesia mereka mengamalkan sistem perhambaan atau sistem kasta, yaitu perbezaan kedudukan antara manusia. Namun sejak kedatangan Islam, sistem ini telah tergugat kedudukannya. Kenapa tergugat? Karena Islam mengamalkan konsep kesamaan atau konsep kesamarataan taraf yang dianjurkan, di mana persaudaraan sesama Islam tanpa mengira kedudukan ataupun taraf seseorang individu. Kedatangan Islam juga ini telah menerapkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan, termasuklah nilai kemanusiaan, perdamaian, dan juga budaya menghormati. Selain itu, terdapat juga penerapan nilai-nilai Islamik dalam seni bina bangunan, di mana masjid dibina dengan ciri-ciri khas seperti kubah, menara, dan juga tulisan khat di dinding masjid. Seterusnya yaitu faktor-faktor kebangkitan Islam di Indonesia, yang mana kebangkitan masyarakat Islam di Indonesia dikaitkan dengan kemunculan suatu gerakan maupun ilmu pengetahuan yang memberi pandangan bahwa Islam menjadi penting dalam membangkitkan kembali peradaban baru yang lebih kepada nilai-nilai Islam. Kebangkitan masyarakat Islam juga dipengaruhi oleh pengaruh dalaman yang berlaku di Indonesia itu sendiri dan pengaruh luaran yang disebabkan dasar maupun idealisme penjajahan kuasa asing, yang mana kebangkitan Islam di Indonesia dilihat sangat berkait rapat dengan kedatangan kolonialisme dunia barat. Kedatangan penjajahan kuasa barat bukan semata-mata untuk memperluaskan wilayah penaklukan, tetapi juga dikaitkan dengan penyebaran agama Kristen. Secara ringkasnya, pihak penjajahan kuasa barat adalah berkonsepkan gospel, gold and glory. Penyebaran fahaman sekularisme, yaitu ide sekularisme ini secara terang-terangan merupakan fahaman yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan manusia. Seperti yang boleh diperhatikan dalam dasar pendidikan, yang mana menurut Naqib al-Atas, dalam perspektif barat tidak dibangunkan atas paradigma atau cara pandang wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi falsafah yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Belanda telah mengembangkan pendidikan ala barat yang bercorak sekuler karena beranggapan bahwa pendidikan barat lebih baik daripada pendidikan timur dan mampu membimbing masyarakat ke arah taraf kehidupan yang lebih baik. Kesan daripada pemikiran penjajahan barat yang telah mempengaruhi pemikiran masyarakat Islam di Indonesia menyebabkan wujudnya organisasi Persatuan Islam PERSIS bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat Indonesia dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui media publikasi. Terdapat juga para ulama yang meningkatkan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa, dan bernegara dengan berlandaskan syariah Islam. Faktor seterusnya ialah kebangkitan Islam dalam sistem politik Indonesia. Pada masa kini dikatakan bahwa tanda-tanda kebangkitan Islam dapat dilihat dari berbagai gerakan, sama ada gerakan tersebut berbentuk sosial maupun politik, yang pada dasarnya merupakan sebuah gerakan yang dilakukan bagi pihak identiti agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertitik tolak daripada itu, dari segi sistem politik Indonesia, kebangkitan Islam ini dapat dilihat melalui gerakan 212. Gerakan 212 ini merupakan sebuah gerakan demonstrasi yang berlaku di Indonesia pada 2 Desember 2016, di mana gerakan ini telah mendapat perhatian dunia apabila terdapat jutaan orang keluar dari rumah dengan berjalan kaki, menaiki kendaraan dan kapal terbang untuk menuju ke lapangan Monas Jakarta.
Gerakan 212 ini telah memperlihatkan kebangkitan umat Islam di Indonesia dalam menentang bentuk pemerintah negaranya yang semakin jauh daripada landasan agama. Hal ini demikian karena diskriminasi terhadap umat Islam semakin ketara. Plurality yang ada, yang sudah dipupuk sejak sekian lama, kelihatan gersang oleh nafsu politik dan kepentingan tertentu. Selain itu, upaya umat Muslim Indonesia dalam gerakan 212 ini adalah untuk menghentikan tindakan pemerintah atau rezim yang semakin hari semakin terlihat orientarisme yang secara jelasnya tidak sesuai dengan perjuangan demokrasi dan sistem politik yang ada di Indonesia. Selain itu, faktor berlakunya kebangkitan masyarakat Islam dapat juga dikaitkan dengan kesadaran umat Islam di Indonesia dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa. Masyarakat Islam di Indonesia ini menolak pemerintah negara yang lebih kepada sekulerisme, yang mana mengasingkan atau memisahkan nilai-nilai keislaman daripada politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Saifullah dan Samsul Abadi 2009, Indonesia ini bukan sebuah negara agama dan bukan sebuah negara Islam dan juga bukan sebuah negara sekuler. Difahamkan bahwa Indonesia ini adalah negara beragama yang mendukung kehidupan beragama warganya. Justru itu, gerakan 212 ini dapat dilihat sebagai usaha yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia itu sendiri untuk mempertahankan ajaran agama Islam atas nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia sejauh ini disebabkan oleh adanya kemunculan fahaman taklid yang telah muncul dalam kalangan masyarakat di Indonesia. Dari aspek bahasa, taklid ini bermaksud percaya bulat-bulat mengenai kata orang, menurut dan meniru dan atau menteladani orang lain. Dalam konteks keagamaan, konsep taklid buta bermaksud berpegang pada pendapat ahli hukum yang terdahulu, dan bagi golongan awam, mereka memang memerlukan para ulama atau mereka yang lebih mengetahui. Secara jujurnya, taklid ini memberi maksud kepada fahaman seseorang terhadap suatu ilmu dan menerima secara membuta tuli, yang mana boleh menjelaskan akidah seseorang. Mengikut hukum Islam dan syariat mencela dan tidak menyukai orang yang tidak bertaklid karena ia mengikut tanpa sebarang dalil dan bukti. Dengan itu, setelah munculnya fahaman taklid di Indonesia ini telah menyebabkan orang Islam dari luar negeri telah datang ke Indonesia bagi menyebarkan agama Islam dan mengelakkan masyarakat Indonesia terjerumus dengan fahaman yang bertentangan dengan Islam. Islam telah mengubah Indonesia dalam pelbagai aspek yang bukan hanya boleh dilihat melalui struktur politik, bahkan meliputi kepercayaan sosial, ekonomi, dan juga undang-undang. Oleh hal yang demikian, apabila terdapat kuasa asing menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka umat Islam telah bangkit menentang pengaruh tersebut, di mana ia dilakukan melalui penubuhan gerakan yang terbentuk dengan semangat nasionalis. Masyarakat melakukan penentangan sejak kedatangan kolonialisme Barat yang membawa ideologi dan menyebarkan fahaman sekularis, yaitu sebuah ide yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menolak nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Gerakan kebangkitan Islam dibagikan kepada dua bentuk, yaitu gerakan politik dan juga gerakan sosial, di mana kebangkitan Islam ini didorong oleh keinginan umat Islam bagi mempertahankan nilai-nilai keislaman di Indonesia.